Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian? Ketemu lagi sama aku. Lama banget ya, aku nggak bikin video untuk kalian. Maaf nih, lagi sibuk kayaknya. Jadi baru kali ini baru bisa bikin video untuk kalian. Jadi video kali ini aku itu mau berkunjung ke salah satu teman yang sedang melepas masa lajangnya. Ini kalau bahasa viralnya sekarang itu tilik manten. Dan ini tuh amazing banget. Tempatnya itu nggak pernah aku bayangkan bakal kesana ya kan. Ini paling ujung di Kota Banyuwangi dengan medan perjalanan yang nggak bisa dilupakan. Sampai 1 minggu tuh kita masih bener-bener amazing banget bisa nyampe sana kan. Di pantai paling ujung Kota Banyuwangi, Pantai Sukomade. Ya, kita mau di Pantai Sukomade, pantai yang terkenal banget sama penyunya, ada penangkaran penyunya di sana. Kita nanti juga bakal mau ke sana sekalian, mumpung di sana ya. Jadi satu kali jalan bisa dua tempat kita kunjungi, maksudnya gitu. Ada 2 tempat nanti kita bisa kunjungi, ke Pantai Sukomade dan ke teman kita yang lagi berbahagia dia. Selamat ya, aku ucapkan selamat pada Meme dan suami. Semoga nanti sakinah mawaddah warohmah ya. Dan kamu wajib lihat banget gimana perjuangan kita sampai di rumah kamu. Dan kalian para penonton setiaku, jadi nanti jangan lupa ya nonton sampai habis, jangan di skip karena setiap menit videonya adalah keseruan kita sampai sana. Amazing banget, sampai sana tuh amazing banget. Dan video ini aku ambil sebelum Banyuwangi dalam posisi atau dalam keadaan sekarang ya. Sekarang itu pasien yang terpositif datanya itu kan banyak banget, melebihi 600 orang ya. Kita wajib berdoa juga untuk tenaga medis yang sedang berjuang, kemudian juga untuk masyarakat yang juga berjuang untuk melawan pandemi ini. Kalian jangan lupa pakai masker kemana-mana, protokol kesehatan harus kalian tetap pakai ya, agar kalian tetap sehat, tidak sampai terkena penyakit sakit COVID ini ya. Ini memang gak kelihatan tapi ya berbahaya, jadi jangan sepelekan itu. Kita akan lanjut di perjalanan kita. Let's go, kalian bakal penasaran banget, jadi jangan lupa tonton terus video ini, oke? Aku hari ini tuh mau ngasih video review ya, review beberapa video lama sih sebenarnya, diambilnya lama, dari sebelum Banyuwangi lagi tinggi-tingginya ya. Semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan semangat ya, karena kita semangat akhirnya imunitas tubuh kita jadinya baik juga. Jangan lupa bahagia, olahraga, makan yang teratur, itu adalah kunci untuk memerangi pandemi hari ini ya. Sama jangan lupa kemana-mana pakai masker, protokol kesehatannya tetap dijalankan dimanapun kalian berada ya. Itu adalah salah satu caranya. Oke, kembali lagi, aku mau ngasih beberapa video ini. Video ini itu sebenarnya waktu aku ngambil ya, ini amazing banget. Tempat ini belum pernah aku jumpai, belum pernah aku datangi selama ini ya. Allah, kalian kalau sudah pernah ke sana bisa ya, kalian komentar di kolom di bawah ini ya. Jadi gimana kalian setelah datang di sana? Setelah datang ke tempat ini bagaimana? Ini adalah tempat paling ujung di Banyuwangi. Ya Allah.
Aku tuh ya orang Banyuwangi tapi baru kali ini sampai ke sana. Di mana tempatnya? Di Sukomade. Pernah yang ke sana? Ada yang pernah ke sana? Coba ya kalian kasih komentar gimana perjalanan kalian di sana. Amazing banget. Mulai dari apa? Mulai dari subscribe aku dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa tanda loncengnya biar kalian tahu selalu updatean terbaru dari videoku. Oke? Itu yang terpenting. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita sambung dengan video proses perjalananku ke sana. Kita makan-makan dulu. Ya. Mencari ketenangan gitu. Jadi sebelum kita mau berangkat ke sana, daripada di jalan kita kelaparan atau di sana tuh hutan ya kan, perkebunan kayak perkebunan hutan gitu, semi lah. Itu mending kalian makan sebanyak-banyaknya, tapi jangan terlalu banyak. Di sana nggak ada toilet, jadi ya sewajarnya saja. Gunung dan hutan lembah belantara. Nah, setelah kalian makan, kalian harus memastikan perut kita kenyang dengan sewajarnya dan bensin kalian aman. Harus full itu untuk jaga-jaga PP. Di sana nggak ada pom bensin ya. Jadi kalau kalian mau ke Sukomade, biasanya kalau Sukomade itu terkenal dengan penyu ya, penyu yang memang bertelur di pantainya Sukomade. Jadi kalau kalian dari arah Banyuwangi nanti menuju ke selatan dari kota Jajak, nanti kalian belok kiri, itu nanti arahnya ke Pulau Merah. Nah, kalau kalian sudah tahu nanti Pulau Merah, nyampe di Pulau Merah, di pertigaan yang terakhir mau kalian ke Pulau Merah, itu sebelum ke situ belok kiri itu kalian harus langsung terus sampai habis jalan itu adalah jalan ke Sukomade. Jalannya cuma satu-satunya. Itu setelah di situ kalian nanti cari petunjuk yang ke Teluk Ijo. Nah, kalau sudah sampai Teluk Ijo, itu deh jalan satu-satunya. Jadi karena videonya di daerah di tempat yang dari kotanya itu masih santai-santai saja, jadi aku nggak videoin ya, karena ya wes jalannya ya lempeng, enak, halus, bisa dilalui dengan hahaha ya kan, bisa foto-foto cantik. Kita lanjut ke jalan yang baru masuk ke kayak perkebunan mungkin, kalau nggak mungkin cagar alam apa ya namanya, kok lupa ya. Yang jelas dia itu namanya Marubetiri apa ya, tolong ya nanti kalau saya salah dibenarkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut di perjalanannya. Nah, ini kita baru masuk. Bedanya mulai, kita mulai bedanya. Belum ini belum.
Nah, setelah perjalanan yang lumayan seru ya, karena dari pemandangannya juga masih bagus, jalannya masih enak banget, masih bagus lah itu ya. Itu kita tuh ada di persimpangan. Kalau nggak salah tuh kayaknya jalannya harusnya bagus tuh sampai mendekati ke Pantai Rajekusi. Karena ada persimpangan pertigaan gitu ya. Jadi satunya itu turun, satunya itu terus gitu ya. Itu tuh penunjuk jalannya itu kita tuh harusnya ngarah ke terus kalau misalkan kita mau ke Teluk Ijo. Nah, sebagian teman kita ada yang belok kiri. Jadi aku sama Mbak Triana sama Mbak Dian itu harus yang ikut belok kanan. Awalnya sih sama David sama Mbak Maya juga. Yang habis itu Davidnya karena tahu jalannya yang seperti yang akan ini ya, dia balik sama si Vina. Nah, akhirnya kita lewat jalan ini, jalan yang sebenarnya nggak salah juga sih, cuman agak seruduk. Yuk lanjut. Medannya mulai berasa guys. Ini Madakam res. Makadam. Ora dadi dalane. Kalau mau ke sana naik mobil ini enak, guys. Oh, ini memang disewane. Nunut, Pak. Mana? Duluan saja, duluan. Ya ampun, guys. Omane meme, guys. Masya Allah. Mas, amazing. Kalau kamu udah benar Vina, kalian tak balik. Ini apa ini pantai apa? Ini Rajekusi. Pantai Rajekusi. Nah, udah numpak truk. Larem numpak truk disusul dek kene, Mbak. Iki. Iya. Berarti nek mobilnya mandek nek kono mau. Mandek dek kene iki. Dalane, guys. Dalane sepanjang jalan kenangan gini iki, guys. Wah, ini iki nek kota rene, guys. Rarene, guys. Nyesel, guys. Yes, guys. My trip. Dalane wow, istimewa guys. Itu yang di depan itu ada Mbak Triana sama Eka, yeay. Walah, iki nganu guys, video guys. Jalannya soalnya mantap. Mantap ya, Pak. Itu lagi ya? Itu. Nggih. Pelan-pelan, Pak. Mantap jalannya ini. Ini bapak-bapaknya yang ada di Taman Baru Berdiri. Dadah dulu artisnya. Wah. Masya Allah kameranya. Sama. Aku bocor gitu. Masya Allah. Sepeda aku guys, pokoknya lek protol jaluk ijol meme aku. Karena ngomong ngiri iki. Sukamade Teluk Ijo. Lewat biki. Saya sampai ke nganu neh. Lanjut lagi. Ayo. Wow. Oh, protol guys. My trip. My adventure guys. Gini. Yes, ini.
setelah kita masuk ke Pantai Rajek Wesi ya, perjalanannya kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Terus habis itu kita sampailah di Teluk Ijo. Nah setelah di Teluk Ijo, perjalanannya tambah seru lagi, semakin seru, semakin dalam, semakin seru ya kan. Nah di sana paling banyak itu bukan sekedar kayak batu-batu yang kecil-kecil itu ya, itu batunya besar-besar. Memang seharusnya kita itu salah kalau misalkan kita pakai sepeda itu ya nggak apa-apa sih, cuman kayaknya kurang standar aja di tempat yang medannya kayak gitu. Biasanya kalau di sana tuh memang perjalanannya itu menggunakan truk ya, jadi habis dari kan di Pantai Rajek Wesi itu kayak ada dermaganya. Nah biasanya di situ tuh tempat penitipan kendaraan kalau misalkan kita mau diantar pakai mobil yang tadi itu ya, yang kayak model jeep gitu, itu masih bisa masuk ke atas. Kalau sudah mobilnya kayak Innova, kayak Expander, kayak istilahnya kayak yang buat EPV rumahan gitu, kayaknya nggak bisa. Itu motornya Mbak Dian, untung ya motornya Mbak Dian itu ya Allah, itu setiap jalan, hampir setiap kayak kita ngelewatin batu, dia itu pasti bawahnya itu kayak kebentok sama batunya. Jadi ya wes, kalau misalkan pakai motornya motor KLX, model-model yang motor-motor cowok itu mungkin masih enak ya. Kalau sudah pakai motor yang matic, aduhai pokoknya, aduhai. Bukan kasihan orangnya, kasihan motornya. Dan apalagi kita tuh sampai ngelewatin jalan yang mungkin dia itu habis bekas aliran air ya. Jadi itu becek banget waktu kita berangkat, itu kan berangkatnya pagi ya. Jadi mungkin masih menggenang airnya itu. Aku tuh sampai tak lepas sepatuku itu, sudah tak lepas. Aku nggak berani Mbak pakai sepatu karena ini jelas nanti kalau udah nyampe di sana niatnya kondangan, jadinya apa ya ya begitulah. Jadi aku memutuskan untuk melepas sepatuku saat di genangan air itu, dan itu licin banget. Di sebelah kirinya itu nggak ada pagar pembatas antara jalan dan jurang. Kita itu kayak naik gunung yang memang belum kejamah orang, tapi ya banyak juga orang yang lewat. Tapi ya itu, kita lepasannya itu sering-sering pakai yang motor jeep atau pakai yang truk gitu. Kalau truk ya, tapi kalau misalkan naik truk pun ya ingin sih, sampai Mbak Dian tuh bilang aku maunya pulang harus naik truk, aku pulang naik truk kayak gitu-gitu ya. Allah, saking kita itu gimana ya rasanya, amazing banget kalau misalkan kita ngelewatin jalan itu. Mbak Dian aja kayak nggak berani, ini nggak berani. Kalian harus siap mental dan kalian yakin bahwa kalian bisa melewati jalan itu sendiri kalau naik sepeda sendiri, apalagi cewek. Banyak waktu kita datang ke sana, nyampe sana tahu kendaraan kita cuman kayak matic ya, kebanyakan matic, memang semuanya matic Vario. Nah itu ya Allah, bisa ya ngelewatin jalan kayak gitu pakai Vario, amazing. Semua orang tuh amazing, ya Allah. Cewek lagi, kita perkasa, kita menunjukkan bahwa wanita itu bisa. Kita lanjut lagi, ini adalah contoh jalan yang kita lalui yang bergelombang-gelombang, berterjal-terjal. Jadi aku sarankan kalau kalian ke sana nggak usah makanan berat, cukup bawa permen, air yang banyak. Sebenarnya jalannya itu kalau ke Teluk Ijo, dari Teluk Ijo ke Sukomade itu nggak terlalu jauh kok sebenarnya. Yang bikin terlalu jauh itu apa sih? Jalannya nggak bisa dilewatin. Ya bisa, tapi ya harus pelan banget gitu loh. Ya apa ya? Ya inilah contoh jalannya. Kalian cek sendiri aja gimana menurut kalian. Komentar ya di bawah, jangan lupa. Kita sih Mbak Nina lah, Mbak Nina. Bapaknya ben liwat kene. Apa berapa? Kamu kan duwe sih. Aduh, hayati lelah. Loh, wes
ambil aku ah. Hai, kita mau home care guys ke pasien. Tak gonceng sih tak dah. Mbak Dian ganti gonceng aku tak. Nina benambean. Wetengku sampai merang ngudut-ngudut. Aku sengkil ya, Mbak. Nah itu tadilah jalannya, seperti apa? Menurut kalian amazing kan? Atau mungkin di tempat kalian ada yang lebih amazing dari jalan itu? Silahkan komentar di bawah ini mana jalan yang paling amazing di daerah kalian. Itu tadi ya, kalau misalkan jalannya menuju ke Sukomade dari Teluk Ijo ke naik ke atas terus ya itu kayak gitu tadi. Itu kalau misalkan naik dan jalannya sudah nggak ada yang dipilih, ya otomatis yang dibonceng harus turun dan jalan. Dan aku beberapa kali menurunkan Mbak Dian biar dia jalan. Soalnya aku nggak berani karena kalaupun dinaikin sepedanya, dinaikin pun itu susah gitu loh. Buat aku bawa sendiri itu susah. Jadi ya otomatis aku suruh Mbak Dianya turun biar aku bisa bawa motornya nanti naik lagi lah ya. Dan itu beberapa kali dan semua teman-teman ternyata sama melakukan hal yang sama. Bahkan yang punyanya David itu kayaknya kanvasnya kop ini ya, kayak kebakar gitu loh baunya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa sampai dengan selamat. Meme, kamu harus lihat kita perjuangannya bagaimana. Dan setelah itu kita itu masuk ke perumahan, bukan perumahan ya, kayak kampung. Kita ya Allah bersyukur banget kita sudah sampai di tempatnya. Ini dia kampung yang kita maksud, oke? Ayo. Ini suasana setelah kita turun gunung guys. Desanya asri banget loh. Bener-bener. Ini desa tahun berapa ya kira-kira? 70-an. Oh, enggak 40-an. Yang kene ra isah tekel-tekelan. Iya. Kayak tekel. Ora tekong kene wis cepot pecahan. Ini harga aqua di sini itu mungkin 110.000 ya guys. Soalnya medannya tadi guys. Monggo Pak. Ijo. KRRD semangat guys. Demi misi kemanusiaan, guys. Iya guys. Menyampaikan pesan untuk teman-teman yang ada di kota. Wow. Meme dalane meme. Wes. Ki ora enek pilihane lho meme. Meme. Itu tadi keluh kesahnya Mbak Dian ya, seru banget kalau misalnya perjalanannya gitu ya. Kita nggak berani loh kalau yang perjalanan yang batunya besar-besar itu buat ngetik video ya. Kita itu pegangan aja ya sama doa sama Allah, nggak berani pegang kamera. Itu tadi dikiranya kita tuh udah sampai, ternyata belum. Oh lah, gitu cuma gitu. Oh lah, kita belum sampai. Dan perjalanannya kita lanjut lagi. Kemudian kita menemukan salah satu ikon kalau misalkan kita mau ke Sukomade. Itu mungkin kayak tugu pembatas gitu antara Sukomade dan Merbetiri ya. Ya sudahlah, kita ya sambil istirahat kita bersuah foto di situ dengan teman-teman sambil meregangkan shoulder ya, meregangkan pundak. Nyetirnya capek. Itu ini adalah keseruan kita waktu kita nonton. Ini keseruan kita saat kita beristirahat sambil bersuah foto.
Yuk, ikutin terus ya. Setelah kita bersuah foto, berhappy-happy ria di tempat itu, yang notabene biasanya kalau orang mau ke sana, mau ke Sukomade, mampir ke situ dulu buat foto-foto, ya kan? Kita nggak akan menyanyiakan kesempatan itu. Ya salah ya, cewek tuh kalau nggak foto, kayak sedikit-sedikit foto, dikit-dikit foto gitulah. Itu mafia biasa. Nah setelah itu, jalan yang akan kita lalui adalah sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan. Tidak pernah sesuatu itu. Kita lanjutkan lagi ke perjalanan berikutnya. Nyebrang kalinya mbak, ya mbak. Nyebrang kali guys. Mbak ngomong meme mbak. Hei guys, piye ekspresimu ngene iki guys? Iya tilik manten. Tilek manten guys, iki yo nyewa gerabah piring bayar. Guys, nyebrang kali guys. Kuncine iki. Loh. Piye to? Jadi ada kejadian lucu waktu mau nyebrang ke situ, ke sungai itu. Ceritanya adalah motornya Mbak Dian itu kan aku yang menyetir kan ya. Motornya Mbak Dian itu kan Vario. Motor itu kan sekarang tipe yang sekarang itu kan pakai remote. Jadi kalau misalkan dia di remote itu kan nyala. Nah kalau dia remote-nya jauh dengan motornya, otomatis kan motornya posisinya ini kan habis dimatiin, mau dinyalain nggak bisa kan kalau misalkan jauh dari motornya. Nah ceritanya Mbak Dian itu sudah nyebrang dia ke ujung sana dan ternyata kuncinya ada di tasnya Mbak Dian. Otomatis dia balik lagi buat nyalain motor. Aduh, jadi kita itu amazing banget, benar-benar amazing. Jadi kalau misalkan di sana itu sebenarnya disediain ya kayak modal getek gitu. Dia tuh kalau misalkan banjir atau mungkin air sungainya itu lagi tinggi-tingginya, gitu tuh disediain fasilitasnya itu kayak perahu gitu ya. Mungkin ada yang nyebrangin mungkin ya kalau misalkan air lagi tinggi gitu. Ya seperti inilah perahunya itu. Amazing kan? Mungkin kalau naik mobil juga dinaikin sama itu mungkin ya. Jadi aku belum ada bayangan juga sih kalau misalkan di sana itu banjir gitu gimana nyebrangnya. Aduh. Dan setelah beberapa meter lah mungkin, kalau nggak kilometer mungkin 1 kilometeran ya, kita sampailah di perkampungan yang kedua, dan disitulah tempat kita mau mengunjungi manten, tilik manten bahasa viralnya sekarang ya. Kita di situ sampailah di tempat hajatan yang kita tuju. Dan inilah mantennya yang kita temui. Dilek manten guys. Dilek manten guys.
Dah sampai di sana setelah kita makan ya kan, sampai minta kopi buat tenaga kita turun ya. Maaf ya Me, salam ya buat mamamu sama papamu sama tantemu yang aku mintain kopi. Ya kita setelah itu kita kan berusaha, karena tahu dari berangkatnya kita yang kayak gitu ya jalannya, kayaknya balik tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Mbak Dian aja bilang kayaknya aku nggak bisa pulang gitu. Dia gitu sampai akhirnya aku lobby lah ke Meme untuk bisa pulang naik truk. Jadi sepedanya itu maunya dinaikin truk, nanti ditali, terus habis itu kita naik juga ke truknya. Ternyata guys tidak bisa, karena kan itu susah toh jalannya. Nanti kalau misalkan kita naikin sepedanya ke truk, dia itu resikonya adalah bisa kebentur gitu loh sama sepedanya yang lain. Akhirnya kita naik sepeda motor lagi. Setelah itu karena kita nggak bisa naik truk, terus kepikiran lah kita ke pantai Sukomade, kan mumpung kita ke sana ya, dan itu deket banget sebenarnya sama pantai Sukomade, itu deket banget. Daripada kita bakal ke sana lagi kayaknya nggak mungkin, jadi kita maunya tuh ke pantai Sukomade. Inilah pantai Sukomade. Oh ya, aku nggak bisa tag ya waktu kita perjalanan ke pantai Sukomade karena itu di situ tuh sepi banget jalannya, terus banyak monyet hitam gitu loh. Jadi kan takut nanti kalau kita megang sesuatu, takutnya pas dirampas atau orangnya si monyet tadi tuh lompat ke kita, kan ngeri jadinya. Jadi kita nggak ngetik video ke sana, tapi ya jalannya ya sama aja sih, sama kayak di perkampungan gitu, cuman kanan kirinya tuh nggak kampung, sudah ya kayak kita itu di hutan gitu. Ini adalah kita waktu ke Sukomade. Dan ternyata setelah kita sampai Sukomade, ya Allah, ternyata pantainya masih ditutup karena pandemi ini ya. Kita bersipati dulu lah ya. Dan itu nggak tahu dibukanya sampai kapan. Aduh, nggak tahu lagi deh kita bakal kesana lagi tuh kapan lagi. Kayaknya berpikir lagi, kita kayaknya nonton lihat penyunya di TV aja. Kan pengen gitu ya megang penyunya gitu. Ternyata kan di sana itu karena mungkin memang ditutup, akhirnya di sana itu ada proses perbaikan. Terus sama bapaknya itu dikasih tahu, walaupun kalau misalkan ke sana siang itu nggak bisa, karena kalau di penangkaran nggak ada, kita nggak bisa lihat penyunya. Kita bisa lihat penyunya itu kalau pas malam hari. Jadi kan memang waktu bertelur penyu itu kan di malam hari ya. Jadinya dia itu kayak proses mau bertelurnya dan menepi ke pantai itu waktu malam hari. Jadi nggak bisa kita pegang-megang ke penyu sekarang karena lagi nggak ada di penangkarannya, nggak ada, pantainya ditutup, ya sudah. Kita di sana hanya bersuah foto. Jadi untuk masa pandemi ini yang berencana mau main ke pantai Sukomade, kayaknya di cancel dulu deh ya. Kita di rumah aja dulu. Dan apalagi sekarang ini ya lagi tinggi-tingginya kasus pandemi di Banyuwangi, jadi yang mending di rumah aja dulu deh. Lebih baik sekarang. Ya, gitu aja. Jadi kita lanjut berfoto, dan ini hasil fotonya ya, daripada mubazir kan ya, menikmati yang ada aja dan mensyukuri apa yang ada aja. Ini dia. Kita foto-foto aja karena hari udah sore, kita nggak mau, sebenarnya pengen sih turun ke Teluk Ijonya, tapi karena harinya udah sore kayaknya nggak mungkin. Perjalanannya ke turun itu juga jauh lumayan.
kapan-kapan deh ya kalau misalnya kita jadi ke sana, aku mau take video lagi selengkapnya sebisaku ya, insya Allah. Itu juga nggak janji karena kalau ke sana itu harus siap fisik ya, siap fisik banget gitu deh. Kemudian kita berfoto-foto lah, kita mampir ke Pantai Rajak Besi, mengeksplor keindahan dari Pantai Rajak Besi. Ini videoku ya. Jangan lupa subscribe, like, dan sama komennya, kasih loncengnya dinyalain biar kalian tahu nanti ada video terbaru dari aku. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin waktu kita take video bahasanya ada yang kalian nggak mengerti, bisa kok kalian tanyakan aja. Tapi biasanya kayaknya tadi cuman bahasanya bahasa daerah ya, bahasa daerah banget gitu. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Jangan lupa ya, di belakang ini masih banyak lagi video-video aku yang akan aku cantumkan di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berhasil. Guys, ayo guys, ini medannya guys. Kita melewati lembah, sungai, turun ke sungai tuh. Ibu-ibu berhasil, ibu-ibu berhasil. Bye.